Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, binikmatillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik kawan-kawan, Alhamdulillah, salam subuh berkah. Siapa saja yang hadir pada pagi ini. Maaf ya Bunda, ini pakai HP, jadi terdengar ya suaranya. Siapa yang sudah hadir hari ini? Ada Pak Fahrul. Assalamualaikum Pak Fahrul. Ya, waalaikumsalam. Terdengar Bu Ya, suaranya. terdengar jelas ke? Alhamdulillah. Baik, buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallim ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baiti ya sayyidi ya Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di subuh yang berkah saya bisa mengantarkan atau mukadimah untuk pengajian subuh rutin Rumah Kesadaran yang nanti akan disampaikan oleh Coach Nakoy dengan tema yang kali ini sangat indah ya, sangat unik kalau saya baca temanya Life of Beautiful ya, indahnya kehidupan. Alhamdulillah, mari bersama kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan benar-benar kajian pagi ini membawa keberkahan dan bermanfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Saya sapa dulu teman-teman yang sudah bergabung pagi ini. Alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa syukur kita kepada Allah ya, dan bareng-bareng kita semakin menambah kesyukuran kita karena pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk membuka mata kembali. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi tahtimus sholihah. Ya Allah, terima kasih pagi ini Engkau izinkan mata ini terbuka untuk melihat kehidupan ini. Ya Allah, terima kasih Engkau izinkan nafas ini begitu lancarnya sehingga tanpa kami minta begitu teratur oksigen masuk ke dada kami, ke paru-paru kami. Yang itu tandanya ada kehidupan dalam diri kami. Alhamdulillah, yang tak kalah sangat pentingnya adalah alhamdulillah betapa indahnya hidup ini. Saat kami menyadari, ya Allah, bahwa kami masih Engkau izinkan menjadi insan yang beriman kepadamu, ya Allah. Dan sungguh kami mengakui tak ada nikmat yang tertinggi, tak ada nikmat yang lebih tinggi, lebih unggul daripada nikmat menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita aturkan salawat atas beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa melestarikan sunnah-sunnahnya. Hingga kelak Allah takdirkan kita bisa berjumpa dengan beliau, mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini pagi ini sudah hadir teman-teman ya, justru yang dari Hong Kong ini Masya Allah. Ada Mbah Joplo yang selalu eksis, yang selalu istiqomah, konsekuen. Dan beliau memang Mbah Joplo ini apa ya, kalau saya menilainya sejak kenal pertama itu dia punya sifat leader yang luar biasa. Alhamdulillah sampai hari ini sangat konsisten, sangat istiqomah mengajak sahabat-sahabat yang lain untuk senantiasa
ikut kegiatannya Coach Nakoy sehingga benar-benar ilmu rumah kesadaran ini bisa tersebar ke banyak orang. Alhamdulillah, semoga ini menjadi amal jariah ya bagi Mbak Joplo dan teman-teman Hongkong yang lain. Ya, ada Mbak Eni Biru, ada Bu Dati, kemudian ada Pak Mujiono ya. Ini pasangan suami istri ya, kalau nggak salah. Alhamdulillah. Kemudian ada lagi, ini banyak juga yang Mbak Jun ya, kemudian Bu Mas Didah ya. Lajeng sinten niki Bu Minaranti. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin Bunda lama gak apa? Kadang banyak anggota baru yang kurang belum kenal mungkin saya kenalkan, saya Umi Malika dari Nganjuk, Jawa Timur. Mungkin Pak Mujiono ini satu provinsi sama saya, sama Bu Darti ya. Pak Mujiono, pripun kabare Pak? Assalamualaikum Bu Umi Malika. Ya, waalaikumsalam. Great. Pripun Pak kabare? Alhamdulillah great, sehat. Sehat nggih, alhamdulillah. Jane pengen silaturahim mriku, Pak. Mugi-mugi mawon saged. Allah takdirkan saged pinanggih nggih. Suatu hari nanti Allah pertemukan ya, alhamdulillah. Kira-kira sudah berapa tahun ya Pak kita kenalan itu Pak ya? Bu Darti ya, Masya Allah. Tak terasa kita kenal sebelum awal pandemik ya Pak ya, Masya Allah. Dan kalau Allah takdirkan kita bersilaturahim menjadi satu keluarga di rumah kesadaran itu boten kraos ya Pak nggih. Masya Allah, ternyata kita dipertemukan dengan teman-teman sahabat yang sangat great, yang dari berbagai daerah, kemudian tentu dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda nggih, alhamdulillah. Dan juga saya menemukan kebahagiaan tersendiri ya ketika ketemu Coach Nakoy gabung di rumah kesadaran ini. Alhamdulillah. Di sini ada Pak Marsal Usman. Iya. Pak. Assalamualaikum Bunda Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bandar Lampung, Lampung. Masya Allah, dari Lampung Pak nggih. Ya, saya beberapa kali ikut, tapi dalam 2 bulan terakhir ini saya sakit Bu, jadi nggak sempat ikut. Saya opname di rumah sakit jantung. Okay. Tapi ya. Alhamdulillah berkat Pak Nakoy hubungan ini saya sehat Pak, afiat sampai sekarang. Ya, alhamdulillah Pak. Ya, sehat-sehat selalu Pak G. Amin. Ya. Subhanallah, diuji dengan nikmat, dikurangi sedikit sehatnya Pak. Iya. Katanya Coach gitu. Saya tuh dulu juga gitu. Waktu sakit juga Coach udah afirmasi sehat. Afirmasi sehat. Akhirnya itu saya lakukan Pak. Alhamdulillah. Iya benar Bu. Benar. Kata pesannya Coach Lakoy, kesembuhan itu berasal dari inner peace kita, dari dalam diri kita, Pak. Benar, saya yakin itu. Ya, saya yakin sekali. Allah, nggih. Alhamdulillah. Sehat selalu, Pak, nggih. Alhamdulillah. Salam kepang, salam kenal dari kami, dari saya Jawa Timur, Pak. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu di kajian subuh. Kita sapa kembali. Ada siapa ini yang sudah buka? Ada Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Lili. Selamat pagi Bu. Ya, pagi, semangat ya. Iya semangat Bu. Wah di sini di luar di taman udah hawanya udah dingin nih Bu. Iya, berapa derajat tuh di situ? Di sini seperkiraan nanti 8 sampai 11 Bu. Masya Allah. Mungkin kalau orang Nganjuk di situ udah beku ini. Iya Bu. Bu Lili ini bener yang dari Madiun ya? Iya bener, saya dari Madiun. Iya bener ya. Ini latihan Bu. Iya. Latihan melawan arus. Nanti saya jam 6 berangkat ke Madiun Bu Lili. Iya, mau jemput anak nanti ke pesantren. Alhamdulillah. Anak-anak pas libur kita
Pripun ngabare Bu Lili, sehat Bu? Sehat. Ini kita di luar Bu, makanya gregepan. Oh iya ya, Masya Allah. Kita mau lepas masker nanti takutnya kena itu social distancing. Apa? Iya. Ya. Selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada siapa lagi ini? Mbak Joplo sudah bisa gabung Mbak Joplo? Mungkin belum kali Bun. Bun kemarin Belum, ya? itu kontak saya sudah di save ya Bun ya. Saya belum nge-save nomor Ibu deh. Oh iya, nanti saya kontak WA ya. Siap. Ini maaf ya Pak Usman, saya tuh logatnya nganjuk banget ini. Logatnya orang Jawa Timur. Semangat pagi Pak Usman. Assalamualaikum. Masya Allah. Monggo Pak Usman untuk lanjut. Sedikit sharing Pak Usman, monggo untuk menunggu teman-teman yang lain gabung. Silakan Pak Usman. Apa yang didapatkan setelah ketemu Coach Nako ini? Masya Allah. Saya dari Lampung Bu ya. Oke, ya. Ya, saya mengenal Pak Nako ini hampir 1 tahun lah, 1 tahun. Banyak baca buku beliau dan banyak memberikan motivasi terhadap diri saya, sangat luar biasa. Dan saya merasakan sendiri pada saat saya mendapat ujian, mendapat peringatan dari Allah, yang saya dapat serangan jantung 2 bulan yang lalu. Masya Allah. Pada saat itu saya apa yang dikatakan aku itu harus berpikiran positif. Saya berterima kasih. Malasan saya alhamdulillah serangan jantung, tapi saya masih sadar walaupun dibawa di ICU, saya itu masih ingat terus. Zikir itu tidak lupa. Saya positif pada Allah. Terima kasih Allah sudah mengingatkan saya akan bahwa sehat itu sangat luar biasa. Mungkin saya sombong. Karena saya merasakan tidak pernah merasakan sakit sudah umur 68 tahun ini, tidak pernah merasa sakit karena saya merasa olahraga, makan saya atur, dicek darah itu semua bagus, tapi tidak tahu mendapat serangan mendadak. Padahal 3-4 hari sebelumnya sudah periksa jantung, Bu. Tidak ada apa-apa, jantung saya bagus. Saya kan termasuk pelatih senam Satria Nusantara SN, jadi saya merasa sehat benar. Mungkin itu saya terlalu sombong. Saya kata, kalau orang tanya kok sehat, alhamdulillah saya terlalu sombong. Jadi itu ingatan Allah mengingatkan. Padahal jantung saya pada saat itu saya harus dioperasi bedah jantung karena itu terjadi penyumbatan yang sudah subtotal. Itu sudah 90%. Jadi menurut dokter di Lampung ini harus bypass. Sedangkan di jantung di Lampung belum bisa, hanya mau pasang ring. Saya langsung dikonsulkan ke rumah sakit harapan kita. Tapi selalu berpikiran positif, saya yakin. Saya rasanya tidak operasi. Saya paling pasang ring. Itu ada keyakinan saya. Dan selalu zikir itu tidak lupa, Bu. Saya ingat Allah, saya positif saja. Dan doa. Nah ini yang paling kuat. Doa yang kita berikan selama ini kepada orang-orang banyak, grup-grup WA. Mereka mengirim doa itu sangat membuatkan besar hati kita. Bahwa kita itu insya Allah sehat. Dan alhamdulillah pada saat sudah 10 hari saya di rumah sakit, dokter mengatakan insya Allah ini hanya pasang ring Pak. Tapi kita siapkan juga. Kalau tidak berhasil ring, kita akan langsung operasi. Silahkan. Alhamdulillah pada saat pelaksanaan tindakan, hanya bisa langsung dipasang ring. Alhamdulillah itu ya saya bersyukur sekali dan tidak ada bedah jantung. Jadi itulah keyakinan saya dan keyakinan biasa. Ya di mana atau gitu? Terutama mendapatkan ya motivasi dari Ustadz Nakoi kita ini sangat luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Doa itu sangat luar biasa. Itu memberikan penyembuhan diri kita adalah doa dari teman-teman saudara-saudara itu. Terima kasih. Itu Bu. Oh iya Pak Usman, terima kasih Pak Usman. Testimoni atau pengalamannya yang luar biasa saat sudah menerapkan ilmu dari Coach Nako yang
sangat luar biasa ya, Masya Allah. Baik, di sini Pak Fahrul sudah hadir ya tadi nggih. Monggo Pak Fahrul untuk mengawali sambutan dulu. Pak Fahrul. Pak Fahrul, Assalamualaikum. Oh masih off beliau. Kita tunggu, kita lanjut dengan Pak Mujiono. Monggo Pak Mujiono. Ya, silakan Bu. Oke, monggo. Nah ini Pak Fahrul, alhamdulillah. Monggo Pak, untuk sebagai ini komandannya Yayasan Rumah Kesadaran, monggo Pak Fahrul untuk memberikan kata sambutan di subuh yang berkah ini, sehingga mengalirkan energi yang positif bagi kami semua yang hadir dan juga yang ersani atau melihat kajian subuh ini baik via Zoom maupun via YouTube. Silakan Pak Fahrul. Ya, baik. Terima kasih Bu Umi Malikah Nganjuk yang great. Alhamdulillah, pagi ini sudah fresh ya sebagai moderator atau MC pengajian Kesehatan Awareness. Ahad pagi ini 18 Desember 2022. Ya, kita berada di penghujung tahun 2022. Semoga yang bersamai acara pagi hari ini selalu sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, sukses, kaya, sejahtera, bahagia. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat Islam dan nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa bertemu kembali di pengajian The Seven Awareness Ahad pagi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke menuju alam yang terang benderang. Amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Fatimah Toy, Ustaz Nanang Qasim Yusuf, serta Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Imron Yusuf MPD. Semoga selalu sehat, sejahtera, sukses, kaya, dan bahagia. Amin. Ya, ada beberapa informasi dari Rumah Kesadaran. Yang pertama, alhamdulillah kemarin dari Rumah Kesadaran sudah berbagi atau sumbangan ya ke Cianjur, yaitu korban gempa Cianjur. Alhamdulillah dari Makro Center sudah memberikan healing ya, ke Cianjur serta kontribusi donasi dari para alumni The Seven Awareness maupun nah seperti ini ada ya. Nah, ya, seperti ini kemarin dari Rumah Kesadaran sudah berdonasi berupa pakaian, makanan, uang tunai diberikan kepada tim Dompet Duafa Cianjur dan diberikan langsung oleh Direktur Rumah Kesadaran Ibu Dewi Imron Yusuf MPD. Nah, itu sumbangan dari Rumah Kesadaran ke korban gempa Cianjur. Yang kedua, alhamdulillah sumbangan sedekah alumni untuk pembangunan Green Building Aula Rumah Kesadaran Makroy Point Center terkumpul pagi hari ini Rp117.250.000, Rp117.250.000
Terima kasih kepada para donatur, sudah 67 orang ya dari alumni Rumah Kesadaran, baik The Seven Awareness maupun 21 Day to be Transhuman. Kepada yang belum ikut untuk sedekah dengan bahagia untuk Allah Rumah Kesadaran, bisa menyumbangkan ke Bank Mandiri dengan nomor rekening 118-01242-87668. Ini terwujudnya Allah Rumah Kesadaran. Ya, tahap pertama ini dengan biaya 300 juta ya, tapi saat ini baru 117 juta. Bahkan targetnya ini 1M ya. Semoga apa yang kita niatkan, afirmasikan menjadi kenyataan, bahkan sampai menjadi universitas Rumah Kesadaran nantinya ya. Untuk para donasi, kita bacakan surat Al-Fatihah agar apa yang diinginkan dan cita-citakan tercapai. Allah hadinya berikunatil toliyah wa ila adratin nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Malik ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang terakhir adalah untuk peserta The Seven Awareness, segera daftarkan diri Anda untuk di penghujung tahun 2002 ini pada tanggal 23, 24, dan 25 Desember bisa ikut webinar The Seven Awareness. Ini training public eksekutif virtual untuk angkatan 26. Kepada para jamaah atau karib kerabat alumni yang belum ikut, segera ikuti untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Demikian dari informasi dari Rumah Kesadaran. Salam kesadaran. Indonesia. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farul, tabarakallah. Pak Farul yang selalu memompa semangat teman-teman Rumah Kesadaran. Pak Farul luar biasa, alhamdulillah. Semoga dengan doa di subuh ini pembangunan Rumah Kesadaran akan semakin sempurna, donaturnya semakin bertambah dan semakin sesuai dengan target yang kita afirmasikan ya Pak Farul dan semua teman-teman. Ya, bagus. Baik, Pak Farul, ini apa Coach Nako sudah gabung? Sudah siap? Ya, silakan langsung. Ya, alhamdulillah. Baik teman-teman dan seluruh keluarga besar Rumah Kesadaran. Berikut ini sebentar lagi kita akan mendengarkan tausiah spiritual, religius, sekaligus intelektual ya, dari guru besar kita yang sangat kita hormati, sangat kita taklimi, dan sungguh luar biasa sosok beliau, kesederhanaannya yang patut kita teladani, karena setinggi apapun kita harus tetap tunduk seperti padi, harus tetap penuh kerendahan hati untuk memberi manfaat kepada sesama. Baik, kita sambut guru besar kita yang sangat luar biasa, Ustadz Nanang Qasim atau Coach Nakoy. Kepada Coach Nakoy, saya haturkan, dan nanti saya sekaligus mohon izin kalau tidak bisa selesai untuk menutup acara ini karena saya ada amanah untuk menjemput putri saya di pesantren. Mohon maaf dan mohon doanya. Insya Allah tetap dengan prinsip saya, Coach dan teman-teman, biarlah rumah saya retak, tapi hati saya tetap bahagia luar biasa. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya serahkan kepada Coach berikut barokah doanya. Silakan Coach. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala Nabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala al-Islam alladzi tardahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم أعلون إن كنتم مؤمنين. Sadaqallahul adzim, sadaqallahul karim. Yang saya doakan sahabat-sahabat semua ya, dari Bu Umi Malika, Pak Fahrul, Pak Marshal, Pak Mujono, Bu Pras ya, Ibu Ida Farida, Mbak Lilik, Mbak Joplo, Ibu Minaranti, Mbak Eni ya, Bu Darti, Bu Mas Didoh, Mbak Mira, Mbak June, Bu Siti di Pemalang, Bu Atik di Malaysia. Jadi kita kelihatannya nih untuk 3 negara ya, Indonesia, Malaysia, dan Hong Kong. Karena Lampung masih termasuk Indonesia ya Pak Marcel, jadi Indonesia, Lampung, ya, Malaysia dan Hong Kong. Bu Alfia, Bu Fitri, apa kabar Bu Fitri, Bu Mbak Etik, Kang Mastam, terima kasih. Bu Tuti di Lebak, Mbak Fajria di Lebak di Pandeglang, Bu Ani di Tangsel, dan teman-teman sahabat-sahabat yang hebat ya. Saya doakan semuanya pertama sehat walafiat, sehat tidak hanya badannya tapi juga jiwanya ya. Kata Rasulullah bersabda bahwa laisal ghina an kasratil arj walakinnal ghina ghinaun nafas. Bahwa bukanlah orang kaya yang kaya ya, yang kaya secara ardi atau dunia, walakinnal ghina ghinaun nafas. Tetapi orang kaya sebenarnya adalah kaya jiwanya. Jadi kalau jiwanya sudah kaya, insya Allah dunia juga mengikutinya ya. Karena ada juga orang yang kaya ardinya, kaya buminya kaya, atau dunianya kaya, tapi jiwanya miskin gitu ya. Pada saat jiwanya miskin, apa yang terjadi ya kurang ya, Pak Marsial. Orang yang kalau miskin itu ya serba kurang ya. Tapi kalau sudah ghinaun nafas, kaya jiwa, sakit saja masih bisa bersyukur. Mau dipasang ring tadi kata Pak Marsial masih bisa ucapkan alhamdulillah. Nah itu ghinaun nafas ya. Jadi Rasulullah memberikan gambaran bahwa orang-orang yang jiwanya sudah kaya, maka ardinya atau buminya atau hartanya pun akan mengikutinya ya. Tapi kalau kita kaya ardi, kasratil ard, tapi kemudian kita miskin secara jiwa, maka ini akan menjadi istilahnya seven wordness adalah sindrom toxic success. Jadi saya doakan teman-teman semua ya sehat walafiat ya. Ini termasuk ada Bu Ifat ya, dan semua teman-teman yang bergabung baru bergabung. Yang kedua, selain sehat walafiat, saya juga mendoakan ya bahagia tanpa syarat. Ya. Karena syahadah ya ini adalah hal yang sangat penting ya. Kalau kita nggak punya ya syahadah atau kebahagiaan, kita mudah sekali untuk frustasi ya. Karena menghadapi dunia ini memang terbagi orang ke dalam 3 kelompok ya. Pertama, orang-orang yang pesimis, orang-orang yang menganggap bahwa hidup ini ya udah nggak mungkin ada perubahan gitu ya. Hidup ini terlalu sulit, hidup ini terlalu berat. Ya, hidup ini ya adalah penderitaan. Hidup ini adalah kesengsaraan. Dan semuanya turunan ya. Keturunan susah akan susah juga ya, miskin akan miskin juga. Jadi pertama adalah kelompok orang-orang yang pesimistis. Orang-orang yang menganggap bahwa dunia ini adalah tempat penderitaan, tempat yang menyakitkan. Maka lebih baik mati atau bunuh diri atau menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Seperti beberapa kasus atau kasus yang lagi viral di Kalideres yang masih diteliti, ada yang mengatakan mereka bukan nggak punya makan dan minuman, tapi mereka termasuk kelompok ya orang-orang yang ekstrim dalam menghadapi dunia, bahwa ini akan ada kiamat dan kemudian lebih memilih mati sebelum kiamat datang ya. Tapi juga ada kelompok yang kedua, kelompok yang kemudian
kelompok eksistensialisme ya, kelompok-kelompok yang istilahnya YOLO ya, you only live one ya. Jadi apa yang Anda inginkan lakukan aja gitu. Pengen berbuat jahat lakukan aja gitu. Jadi orang-orang yang memang kelompok-kelompok orang yang berpikir bahwa kematian adalah ujung dari semuanya. Padahal di dalam bukunya Profesor Dr. Komarudin Hidayat mengatakan dalam psikologi kematian bahwa kalau mati adalah akhir segalanya, lebih baik kita berbuat jahat aja gitu Pak Marcel. Ya, lebih baik kita berbuat maksiat aja. Akhirnya kayak ayam juga kok, cuman berakhir di kematian gitu. Tapi dalam psikologi kematian, mati itu adalah awal dari segalanya. Jadi mati itu adalah awal. Justru karena awal dari perjalanan panjang, itulah yang membuat kita akhirnya harus punya psikologi menghadapi kematian. Harus punya preparing menghadapi kematian, ya. Bahkan kalau kemudian ya apa yang kita cintai di dunia, bahkan sebelum sampai di akhirat pun, bahkan di tanah pun sudah nggak mau. Coba kita lihat ya, kita mencintai kendaraan misalnya, bahkan ketika dimakamkan saja, kendaraan ya makam pun nggak mau. Jadi belum sampai akhirat, baru level dunia, baru level kubur saja, benda-benda yang kita cintai nggak bisa dibawa. Mobil, rumah, handphone, ya apa yang kita cintai ya, motor, atau mungkin emas, atau mungkin apapun yang kita sukai, baru di level kubur saja sudah nolak, sudah nggak mau. Apalagi di level akhirat. Jadi baru di level yang paling basic aja, baru perjalanan menuju ke kubur saja, benda-benda yang kita sukai nggak diterima atau kita tidak ada artinya. Apalagi kelak sampai di akhirat ya teman-teman. Jadi sahabat-sahabat yang hebat, inilah kelompok-kelompok yang di barat yang kemudian ya mendorong orang-orang untuk berbuat semaunya, seenaknya, ya melakukan apapun yang kita mau selama masih ada kesempatan. Jadi kalau tadi pesimis, kalau ini terlalu ekstrim gitu ya, terlalu bebas ya. Dan yang ketiga adalah kelompok orang-orang yang memang dalam pandangan agama, yang kemudian di dalam pandangan agama disampaikan bahwa memang ada kesulitan, memang ada masalah, memang ada ujian, tetapi kemudian semua itu nggak akan lama, semua itu nggak akan langgeng, semua itu akan ada waktunya. Masalah yang kita miliki akan ada kadaluarsanya. Jadi kalau makanan saja ada kadaluarsa, ya masalah juga ada kadaluarsanya gitu, Pak Mujiono. Yang penting kita jangan menyerah tengah jalan. Ya, ada masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah mental. Kalau kitanya nggak menyerah, dia pasti ada masanya. Ada masanya dia akan berakhir. Tetapi seperti ungkapan dalam Seven Awareness disampaikan bahwa banyak orang menyerah pada saat satu langkah lagi akan berhasil. Jadi memang banyak orang di abad baru ini atau abad modern ini, orang-orang yang menyerah pada saat lagi akan mencapai tujuan ya teman-teman. Dan ya kita semua tentu saja sebagai umat yang beragama ya pasti ya memiliki keyakinan dan juga optimisme teman-teman yang luar biasa. Karena penegakan agama itu hanya bisa dilakukan di dunia. Jadi kalau kita mau menegakkan agama ya bukan di akhirat, di dunia ini. Kita tunjukkan dengan kebaikan, kebenaran, kita tegakkan agama ya di dunia. Jadi kalau kemudian ya nanti ya bukan ya, tapi sekarang inilah. Maka Islam memandang bahwa dunia ini sangat penting ya. Bahkan doa kita juga setiap hari mencapai kebahagiaan yang seimbang antara dunia dan akhirat kan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di dalam pandangan Islam juga dunia adalah ladang. Ya, ladang untuk bekal kita bawa pulang.
Jadi kalau kita petani nggak menyiapkan bekalnya, maka petani itu nggak punya apa-apa. Maka ladang inilah yang harus kita olah dengan sebaik mungkin. Ayah saya adalah seorang petani, ketika dikasih sawah, nggak pernah diolah, nggak pernah ya ini Pak Mujono kan petani ya di Tulung Agung. Bayangkan Pak Mujono kemudian nggak pernah ngolah sawahnya, tiba-tiba ya mengharapkan panen banyak. Ini kan repot ya. Jadi nggak pernah ngolah, tiba-tiba pengen panen gitu ya Pak Marcel. Nggak pernah ngolah apapun pengen panen. Nggak pernah ngolah dunianya, tapi pengen masuknya surga. Nah ini juga ya orang-orang yang kelompok yang tadi kedua ya, di dunianya dia berbuat ya semaunya, tapi juga pengennya masuknya surga. Padahal ya dunia ini adalah ladang, kita mesti menyiapkan ya urusan dunia aja ladang, kita mesti memprepare, meratakan tanahnya, mengolah dengan ya berbagai macam pola, dialiri air, dijaga, kadang-kadang juga bahkan waktu saya kecil diajak oleh ayah saya ke sawah gitu, Mujono yang nginep di sana karena besok panen ya, karena kadang-kadang kalau kedelai ya, keledai ya, kalau kedelai itu kita udah potongin kan besok baru kita ambil gitu ya, kita di tengah sawah, dan itu kebiasaan kecil saya, biasa diajak ke sawah itu oleh ayah saya. Jadi sahabat-sahabat yang hebat, oleh karena itulah dalam Islam ya kita diajak untuk memandang dunia ini nggak boleh sepele. Memandang dunia ini adalah ya bagian yang sangat penting. Bahkan ya sahabat-sahabat yang luar biasa, ketika Allah berikan kita ujian di hadis Rasulullah riwayat Tirmizi misalnya, bahwa sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Jadi kalau cobaannya besar, berarti pahalanya besar ya. Ini yang dicoba sakit, kayak tadi Pak Marshall, dicoba ada yang sampai hidupnya ya banyak dizolimi, disakiti, difitnah ya. Menurut hadis Rasulullah riwayat Tirmizi misalnya, sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Dan sungguh Allah mencintai suatu kaum, niscaya Ia akan memberikan kepadanya mereka cobaan. Jadi Allah mencintai sebuah kaum, kelompok, pasti diberikan cobaan. Ya, diberikan tantangan. Ya, kita sebagai orang tua, kita sayang kepada anak, kemudian anak kita pengen main sepeda, ya pasti dicoba, suruh berlatih. Masa kemudian karena sayang, takut jatuh, nggak boleh naik sepeda, nggak boleh naik ini, akhirnya sampai besar pun nggak bisa apa-apa kan. Jadi dikasihlah cobaan itu. Tetapi hadis Rasulullah SAW berikutnya menyampaikan bahwa siapa yang ridho, ya, siapa yang ikhlas dengan cobaan tersebut, baginya keridoannya. Jadi siapa yang ridho, siapa yang ikhlas terhadap cobaan yang Allah berikan itu, maka baginya adalah keridoan Allah. Ya, baginya itu adalah keridoan Allah yang sangat luas. Ya. Sehingga ketika Allah ridho, dalam 1 menit saja bisa kun fayakun. Ya, orang sedang kritis sakit pun, sudah di ruang yang sangat kritis pun, ketika sudah ridho, ketika sudah ikhlas, Allah kembalikan dalam 1 menit sehat walafiat. Ini contoh Pak Marcel tadi yang beliau ceritakan ya. Dan ini ya, kenapa ridho atau ikhlas itu menjadi fondasi dalam self-awareness yang paling tinggi ya. Bahkan di dalam ilmu nafas ya, ilmu tentang jiwa, dari mulai an-nafsul amarah, an-nafsul lawamah, an-nafsul mulhamah, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul radiyah, an-nafsul mardiyah, sampai an-nafsul kamilah. Jadi pendakian manusia itu memang ya adalah jiwanya teman-teman hebat. Orang yang dia jiwanya terus mendaki, maka ya dia akan sangat luar biasa ya. Kata ya misalnya sahabat-sahabat yang great, teman-teman luar biasa, kata Al-Ghazali menyampaikan juga serupa di kitabnya bahwa orang-orang yang mengenali dirinya, dia sadar bahwa dirinya ini tidak hanya sebatas
telinga, mulut, dan sebagainya. Tapi juga ada nafas dan juga ada qalb. Ada jiwa dan juga ada qalb. Ada qalbun, ya, yang memiliki arti bolak-balik, qalb, rasa, dan ada nafas. Ada jiwa yang ini kemudian, ya, memang spesial diberikan oleh Allah kepada manusia. Jadi sahabat-sahabat yang hebat, ya, teman-teman yang great, oleh karena itulah tentu, ya, ketika seseorang itu murka, ketika seseorang itu marah, ketika seseorang itu kemudian menolak atau benci terhadap yang dia derita, maka Rasulullah dalam hadisnya, akan tetapi siapa saja yang murka terhadap cobaan tersebut, baginya adalah kemurkaannya. Jadi baginya adalah kemurkaannya. Oleh karena itulah, maka kita semua, ya, kita semua tentu saja belajar ilmu ikhlas seperti panduan dalam Seven Awareness yang ke-7, yang tadi Pak Fahrul juga sudah mengajak kita untuk bergabung di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, ya Pak Fahrul, ya, tanggal 23, 24, dan 25 dalam 3 hari pelatihan bersama Nako Center dan juga para alumni yang telah merasakan, ya, teman-teman hebat, sahabat-sahabat yang great. Dan teman-teman, ya, selain sehat walafiat, saya juga mendoakan kita semua, ya, teman-teman sukses dunia dan akhirat, ya, saat ini dan yang akan datang, ya, sekarang dan selamanya. Dan mari sama-sama kita perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Dan kita semua insya Allah berhasil menjadi umat yang terbaik. Belum lama kita juga melewati bulan yang terbaik, Ramadan. Dan kita juga punya nabi adalah nabi yang terbaik. Yang nama Rasulullah ini tidak hanya dimuliakan di dunia, namun juga dimuliakan di akhirat. Ya, para peneliti barat, kalau dia meneliti dengan ilmu pengetahuan tanpa ada kebencian, maka dia akan menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling agung, manusia yang paling berpengaruh. Michael Hart dalam bukunya, ya, juga menuliskan Rasulullah adalah satu nama yang paling atas di antara 100 orang paling berpengaruh di dunia. Ya. Dan banyak juga penulis-penulis secara ilmiah dia memposisikan Rasulullah adalah orang paling berpengaruh, ya, di dunia. Kalau dia nulisnya tanpa dengan tendensi kebencian dan juga sakit hati. Tapi kalau menulisnya dengan kebencian dan sakit hati, maka Rasulullah SAW akan diposisikan sebagai manusia yang penuh dengan, ya, hal-hal yang, ya, menyudutkan tentang Islam, ya, teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang hebat. Dan mari, ya, saya akan berikan kesempatan dalam 1 menit, teman-teman boleh buka video dan boleh saling mendoakan sebelum kita lanjutkan kajian, ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat yang great, silakan unmute setelah ini, kemudian, ya, pastikan wajahnya juga, ya, wajahnya wajah aura kasih semua, ya, dan silakan boleh mendoakan, ya, 1 teman, 2 teman, ya, sahabat-sahabat di sini. Waktunya 1 menit, setelah itu kita akan tutup kembali, mute kembali, ya. Jadi silakan boleh mendoakan dengan doa yang tulus, dan kalau bisa panggil nama teman-temannya, pastikan wajahnya juga dibuka, videonya. Walaupun ada yang belum mandi, nggak apa-apa, ya. Yang penting auranya aura kasih. Di Malaysia, Hong Kong, Indonesia, silakan saling menyapa. Yang belum kenal juga, ya. Terutama silakan buka video dulu, ya. Nanti biar yang baru kenal, ya. Kalau tutup nanti belum kenal begitu, ya. Silakan pastikan. Silakan, ya. Saya berikan 1 menit untuk saling mendoakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ya Allah. Kami mendoakan
khusus buat guru kita Coach Nakoy, sehat selalu, bahagia. Sehat selalu, Kemudian teman-teman yang ada di grup ini. Mendoakan buat suamiku sehat ya, Usman teman-teman. sehat selalu ya Pak. Kemudian ini Bu Ati, Harus Pras, sehat selalu. sehat, BPM, Kang Masam, sehat, bahagia, sukses. Amal bahagia, Pak Budiono, sehat, sukses. Doa juga buat Ibu Siti DJ, Alfia, Bu Ani, sehat, bahagia. Amin ya Allah, Pak Arkan, sehat, bahagia. Papa, ya Allah, bahagia. Ibu Fajria, semoga sehat selalu, bahagia, kaya, sukses. Bu Fitri, lancar, sukses. Ini biru, kangen selalu, bahagia ya, sukses. Pak Joko, sukses, bahagia. Hongkong, sehat, bahagia. selalu bahagia, kaya raya, sukses dunia Kaya, akhirat. sukses. Ibu Ida Farida, Ibu Ifat Latifah, sehat, bahagia ya. Ibu Mas Rido, sehat, bahagia. Selalu Sukses, Pak semangat, Nafis, bahagia selalu. Gunung sehat, bahagia. Ibu Tina, semangat, sehat, bahagia, kaya, sukses, sukses, kaya raya, bahagia. sukses Ibu dunia Siti akhirat. Alfia, lancar, bahagia, sukses. Ibu Mas Siti Amina, sukses, bahagia. Bumi Malika, sukses, bahagia. Ibu Siti ini, sukses, bahagia. Semua pokoknya peserta yang ada di grup ini, di pengajian ini, ya Allah berikan kesehatan lahir batinnya, sehat, bahagia, kaya di akhirat. Kaya buat sukses biar sehat selalu nih. Katanya titip salam buat rekan-rekan semua. Wabil khusus juga buat keluarga Coach Nako, Ibu Dewi yang kita dan keluarga sehat, bahagia, lancar, sukses, kuliahnya lancar Bu Dewi. Baik, terima kasih. Baiklah Bu Ani, sukses, amin. Putih ya, kita mendoakan Bunda juga ya, minta doanya juga ya, memang biar lebih lancar ya, teman-teman yang great. Baik sahabat-sahabat yang luar biasa, terima kasih sudah saling mendoakan dan ya, saya ingin mengutip ya salah satu pandangan tentang hidup yang indah, life is beautiful menurut Imam Ghazali dalam kitabnya adalah ya kimia usyaadah atau bagaimana kita proses menuju ke kebahagiaan ya. Kata Al-Ghazali misalnya, i'lam anna miftah ma'rifatullah ta'ala huwa ya, bahwa sesungguhnya ketahuilah bahwa kunci mengenal Allah itu ya ma'rifatun nafas. Jadi mengetahui tentang dirimu terlebih dahulu. Menurut Imam Ghazali ya. Seperti ya kama kalau Rasulullah SAW misalnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Kemudian ya, walaisa syai'un aqraba ilaika min nafsika, bahwa padahal tidak ada yang sesuatu yang lebih dekat, kata Imam Ghazali, kecuali dirimu sendiri. Betul juga ya. Ya, wala syai'un aqraba ilaika min nafsika. Tidak ada yang lebih dekat kepada dirimu kecuali dirimu sendiri. Jadi kalau kita nggak mengenal diri kita, apalagi orang lain ya. Jadi fa'idalam ta'rif, pada saat kamu nggak mengenal dirimu, fa'idalam ta'rif nafsaka faqaifa ta'rifu rabbak. Pada saat kamu nggak mengenal dirimu, bagaimana kamu bisa mengenal Tuhanmu gitu. Jadi bagaimana bisa mengenal Tuhan misalnya kalau kemudian kita nggak bisa mengenali diri kita ya. Ini yang kemudian sangat penting ya teman-teman yang luar biasa. Dan misalnya ya teman-teman yang great, bahkan dikritik oleh Imam Ghazali misalnya, fa in qulta inni a'rifu nafsi, bahwa orang-orang mengatakan bahwa aku mengenal diriku kok. Saya mengenal siapa diri saya kok.
Saya tahu kok siapa saya, ya. Fa inna ma ta'rif al-jism. Bahwa sebenarnya mereka mengenal hanya badannya. Al-jism, hanya badannya, ya. Al-jism ini artinya raga atau badan. Al-dohiri, ya. Dohir yang terlihat. Ya. Misalnya, alladhi huwa yadun, tangan. Kemudian, ya, rijlun, oroksun. Ya, semua ini, ya. Badan, telinga, rambut, dan sebagainya. Wala ta'rifu ma fi batinika. Sebenarnya mereka enggak mengenali yang sifatnya batin, yang dalam. Jadi orang mengenal saya tahu kok siapa saya itu sebatas dirinya, fisiknya. Wala ta'rif ma fi batinika. Sebenarnya dia enggak mengenal batinnya, enggak mengenal dalamannya, ya. Batinnya enggak mengenal sama sekali. Ya. Minal amri alladzi idza ghadibta, ya, bahwa ya teman-teman yang great, batin atau hati tadi, qalb atau nafas ini yang juga sangat penting, ya. Dan ini memang kadang-kadang nggak disampaikan dalam kelas, dalam sekolah, ya. Butuh harus mendalami sendiri sahabat-sahabat yang great. Karena kata Rasulullah SAW, ada 2 orang yang tidak pernah kenyang katanya. Nah, tinggal kita pilih yang mana, ya. Dicek aja, ya. Pertama adalah orang talibul ilm, yang kedua talibud dunia. Jadi 2 orang ini nggak kenyang-kenyang nih biasanya. Coba cek aja orang yang kaya raya itu, ya. Orang kata orang sudah uangnya nggak bisa terhitung, tetap aja nggak kenyang juga. Talibud dunia. Ya, Elon Musk itu orang nomor 1 sejagat, pemilik Tesla, nggak kenyang juga. Belum lama beli Twitter juga, kan. Itu contoh, ya, talibud dunia. Tapi, ya, jadi ada orang yang memang nggak pernah cukup, nggak pernah puas. Dia kejar terus itu dunianya. Dan juga orang yang kedua, talibul ilm. Talib, ya, dia mengejar ilmu. Jadi orang yang termasuk, ya, beruntung ini orang yang nggak kenyang kalau dalam ilmu, pengennya belajar terus, pengennya juga, ya, berkumpul dengan orang-orang baik, ya, dia haus terus gitu, talibul ilmu. Nah, semoga kita termasuk yang talibul ilmu dulu, ya. Jadi kita haus, kita nggak pernah kenyang dalam belajar, pengen terus, ya, kayak Bu Tuti itu, ya, setelah mempelajari 1 minute awareness, makin haus mempelajari 7 awareness, ya. Kalau sudah punya buku 7 awareness yang pertama, dapat 7 awareness yang kedua, ya, makin haus lagi, ya, makin dalam lagi, ya, teman-teman, luar biasa. Jadi kayak nggak ada habisnya mempelajari 7 awareness itu. Sudah dilatih 3 hari, dikaji tiap minggu, setiap Senin malam Selasa, terus saja makin dalami, makin haus gitu, ya. Betul, ya. Makin dalami, makin haus, makin, ya, kita pengen dalami terus, ya, teman-teman hebat. Itu adalah beruntung, bersyukur, talibul ilmu. Jadi jangan sampai kita haus dahaga kita di dunia, tapi kita kenyang dalam ilmu. Kalau masalah dunia, ngejar harta atau kerjaan kita juga nggak ada waktu, tapi kalau masalah ilmu, kita terbalik. Kita sudah merasa cukup. Cukuplah, saya kan sudah doktor, nggak usah belajar agama. Nah, itu juga akan tertutup. Ya, saya sudah sampai di level ini, saya udah profesor. Tidak, ya. Dulu, orang-orang dulu, profesor tuh di semua bidang. Ilmu hadis dia juga ahli, ilmu Quran juga dia ahli, ilmu matematika juga dia ahli, ilmu alam juga dia ahli. Itu orang-orang dulu. Sekarang profesor semakin malah mengkerucut. Kalau dia profesor di bidang matematika, dia hanya di bidang itu. Bidang agama belum tentu. Betul kan? Tapi dulu enggak, itu Imam Ghazali, Al-Farabi, atau Ibnu Sina, Al-Kindi, atau para filosof-filosof muslim, dia menguasai semua ilmu. Itu kehebatannya pikiran dulu, orang-orang dulu tuh, para sahabat-sahabat, ya, tabi'in dan sebagainya. Jadi akal itu dijaga oleh Allah. Jadi
rata-rata dia hafid juga Al-Quran, dia juga hadis juga hafal, ya. Tapi matematika juga luar biasa. Ilmu kedokteran itu ditemukan, dibuat oleh Ibnu Sina Avicena. Dalam kitabnya As-Sifa, beliau mengatakan bahwa kegembiraan, keceriaan separuh dari obat. Jadi ya, apa yang dialami Pak Marshall kemarin sedang sakit itu, yang dia rawat gembiranya itu, maka sembuh karena sudah gembira, separuh udah sembuh. Sisanya itu ya obat, terapi, konsultasi dokter, sisanya. Tapi sebenarnya 50%-nya itu sudah sembuh, ceria kok. Ya, tapi udah sakit fisiknya, badannya juga cemberut, kesel, marah-marah nggak jelas, ya makin parah ya, makin parah. Kemarin saya di Cianjur, ada Bu Rina di Cianjur ya kemarin, ya sama, ya bahkan pada saat trauma healing kemarin ada 100 sekian orang ya di hotel apa kemarin di Cianjur. Jadi kemarin itu dibagi dua, Bunda Dewi ke lokasi ngasih donasi, saya trauma healing karena ternyata nggak bisa dikejar badan saya, harus dibagi dua gitu Pak Usman. Ternyata lokasinya jauh dan hujan ya Bu Rina ya, jadi akhirnya jadwal saya untuk trauma healing di tempat lain nggak bisa gitu. Ternyata di Cianjur kalau sore hujan deras dan akhirnya untung bisa dapat satu lokasi yaitu dengan teman-teman guru madrasah di sana. Nah, teman-teman yang luar biasa, sahabat-sahabat yang great. Jadi kembali kepada kita ya, sahabat-sahabat yang great, bahwa dulu profesor itu semua bidang dia kuasai. Sekarang enggak. Ada profesor bidang agama misalnya, teman-teman saya di UIN misalnya, maka di bidang lain dia lemah. Di bidang ya matematika, di bidang ilmu sosial, bidang ilmu lain juga belum tentu kuat, di bidang lain belum tentu kuat. Itu pentingnya kita kemudian harus selalu humble, harus selalu rendah hati, bahwa kebenaran bisa juga datang dari orang lain yang punya disiplin ilmu yang berbeda gitu. Nah, jadi begitu hebatnya ya para sahabat-sahabat Nabi, baik termasuk pada saat Daulah Abbasiyah, Daulah Umayyah, di Turki Utsmani juga dijaga pikirannya sehingga punya otak tuh yang betul-betul di atas rata-rata ya, teman-teman yang great. Nah, bagaimana kalau otak kita rata-rata nih, kayak kita ini ya, yang kalau membaca dikit gampang lupa, betul ya? Kalau baca buku yang baca kita gitu ya, ngantuk. Maka kekuatannya cuma satu, ketekunan, konsistensi, istiqomah. Maka latihan kita kan di sini 21 hari kan. Bu Rina yang baru bergabung ini 21 hari. Karena kita sadar bahwa kita ini terbatas. Memori kita pun nggak kuat dalam menghafal, dalam mengingat. Maka kekuatannya adalah ya mengulang, pengulangan. Coba lihat ketika kemarin COVID ya, para anak-anak pondok pesantren, para hafiz ulang. 1 minggu masih oke, 1 bulan sudah mulai masalah ya. Mulai teman-temannya narik-narik ya. 2 bulan hafalannya pada mulai berkurang. 6 bulan lupa. Betul ya. Itu contoh. Kenapa? Karena lingkungan tuh sangat mendukung. Maka orang tua, tolong anak saya bawa lagi pondok pesantren ini, lama-lama setahun udah hilang semua hafalannya ya. Karena lingkungannya nggak mendukung ya. Itu contoh bahwa memang memori manusia modern itu memang nggak sekuat manusia-manusia yang awal-awal atau pada zaman Rasulullah ya. Oleh karena itu kekuatan kita adalah ya kita pengulangan atau muscle memory ya, memori yang diulang-ulang ya. Dan ini yang kemudian dilatih dalam panduan 21 Days to be Transhuman ya. Jadi bagaimana kemudian 21 hari kita belajar menjadi manusia di atas rata-rata. Nah, sahabat-sahabat yang great ya, semoga kita termasuk yang talibul ilm ya, bukan talibul dunia ya, teman-teman yang great. Dan ya Rasulullah juga ya menyampaikan bahwa kamu ini akan bersama orang-orang yang kamu cintai menurut Bukhari dan Muslim ya. Anta, kamu ya, ma'a bersama man ahbabta. Jadi kamu
akan bersama orang-orang yang kamu cintai. Nah, kalau kita cinta dengan orang-orang yang punya ilmu, wajah-wajah yang auranya kasih, orang-orang yang ikhlas, yang tulus, kita bersama mereka. Tapi sukanya dengan orang-orang, sukanya dengan hal-hal yang buruk, ya kita bersama mereka juga. Kata Rasulullah SAW ya, bahwa anta ma'a man ahbabta. Kamu ini bersama orang-orang yang kamu cintai. Kalau kita cinta dengan ya orang-orang baik, orang-orang ya sahabat-sahabat yang akhlaknya terpuji ya, dan ya kita juga orang-orang yang positif ya, kita juga akan bersama mereka ya teman-teman yang great. Nah, sahabat-sahabat yang luar biasa ya, dan ternyata ya di dalam kitabnya tadi Imam Ghazali misalnya menyampaikan dalam kitabnya tadi bahwa di dalam tubuh manusia, dalam diri manusia, waqad jumi'at fi batinika wa sifatun, bahwa ternyata dalam dirimu ada karakter, ada sifat. Sifatun ya, ada beberapa sifat. Pertama adalah minha sifatul bahaim. Pertama sifat binatang. Ini yang harus kita juga waspadai, bahwa ternyata dalam diri manusia ada sifat binatang. Nah, kita mau lihat binatang tuh bahagianya di mana gitu ya. Nah, jadi kita cek kita ini sebenarnya kebahagiaan kita, level kita di level mana gitu ya. Apakah ya sifatul bahaim ya, apakah kemudian sifatnya binatang ya. Kemudian juga yang kedua adalah wa minha sifatun sibain, atau binatang buas. Ya. Tapi juga yang terakhir, dalam dirimu juga wa minha sifatul malaikah. Jadi dalam dirimu juga ada sifat malaikat. Ada sifat yang kemudian ya sangat penting ya teman-teman yang luar biasa. Nah, bagaimana sifat bahaim ini, sifat binatang ini? Ya, ternyata fa inna sa'adatan, sesungguhnya kebahagiaan al-bahaim binatang ya, ketika ya fi akli ya, ketika dia ya teman-teman yang great, kemudian was surbin ya, atau makan dan minum. Jadi wanaum. Jadi kebahagiaan binatang itu pertama makan, kedua minum, ketiga wanaum, tidur ya. Nah, ini kalau ada orang yang senangnya adalah makan, senangnya adalah minum, dan senangnya apa tadi? Naum, tidur, ya. Wa nikah. Nikah ini bukan berarti nikah ini ya. Binatang itu berarti dengan nikah ya. Maksudnya adalah seks gitu ya. Jadi binatang itu kebahagiaan di tiga ini. Di empat ini. Makan, kemudian yang kedua adalah minum, ketiga adalah naum, wan nikah. Wan nikah ini maksudnya ya seks ya. Nah, inilah kebahagiaan sifatul bahaim, sifat binatang yang kadang-kadang tanpa kita sadari ya, kita menganggap itu adalah benar gitu ya. Padahal itu adalah sifat tidak hanya manusia, binatang juga punya sifat itu gitu maksudnya. Maka fa inna kunta minhum ya, bahwa kalau kau memang termasuk dari mereka, fajtahid. Fajtahid itu artinya ya tekunilah, terus aja terus gitu ya. Fajtahid ya fi a'mali, dengan amal, dengan perbuatan-perbuatan ya, fi i'malil fauzi wal farj. Teruslah dengan perbuatan yang memuaskan perut dan kelamin. Jadi binatang itu ya urusannya itu ya, perut dan bawa perut gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi ya, tanpa kita sadari ada orang-orang yang sifatnya seperti bahaim atau binatang. Ya.
Orang-orang yang kemudian ya tentu saja mengorbankan apapun demi itu. Ya kata Bang Haji Roma Irama kan gitu ya. Yang haram itu mahal ya. Yang halal itu murah. Tapi yang mahal itu yang kemudian dicari gitu ya. Teman-teman yang great ya. Sahabat-sahabat hebat. Dan pekerjaan atau ikmal atau perbuatan-perbuatan itu nggak jauh dari ya faufin ya wal farij ya. Jadi teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat yang luar biasa. Nah, sementara kebahagiaan binatang buas wasa'ada asibain ya, kebahagiaan dari binatang buas terletak pada ya al-fathin. Fathin ini artinya terkaman, apa-apa, menerkam ya, menghantam. Ya. Dan ya kalau kita lihat binatang buas seperti harimau, singa, ya puasnya itu bukan pas makan. Puasnya pas ngapain? Pas menerkam itu, pas menghajar itu. Makan sih biasa. Ya. Singa itu ketika dia mengejar binatang, lihat di film-film di komentar ya. Ketika dia mengejar dan dia dapat, itulah kepuasan dia. Nah, ada orang puasnya ketika menghajar orang, ketika menyakiti orang, ketika menghancurkan karir orang, menghancurkan keluarga orang. Ada orang gitu, saya sih jangan sebut saya kalau nggak bisa ngancurin dia. Nah, ini sifat-sifat binatang buas. Ya, saya ya pokoknya kalau saya hancur dia juga harus hancur ya. Ini sifat-sifat binatang buas. Dan kalau kemudian dibiarkan, manusia akan sangat jatuh, bahkan lebih buruk daripada binatang ya teman-teman yang great. Dan ya yang super penting, yang apa yang kita latih di dalam 21 Days to be Transhuman, kita latih dalam 7 Awareness, ini yang kemudian ya yang sangat penting adalah sifat yang terakhir ini. Wasa'adatul malaikah, kebahagiaan sifat-sifat malaikat. Ya. Apa itu? Fi musyahadah. Kebahagiaan dari malaikat, kebahagiaan malaikat terletak pada musyahadah. Ya, melihat atau menyaksikan jamalin, keindahan hadratir rububiyah. Ya. Keindahan hadirat ketuhanan. Jadi dia menjadi saksi bahwa hidup ini memang begitu indah. Ya. Teman-teman di Cianjur sedang ada gempa. Tapi karena sifatnya memang malaikat, maka fi musyahadatin. Maka dia melihat bahwa ada banyak hikmah, ada banyak berkah, ada banyak barokah di balik semua peristiwa itu. Ya. Tapi kalau sifatnya binatang ya terjadi ya saling menerkam. Saya masih ingat ya waktu itu desa saya itu di Losari Brebes itu dengan Cirebon perbatasan, sungainya itu meluap, banjir desa saya, dan ada 5 desa ikut banjir. Bantuan datang gitu Bu Tuti dari mana-mana. Masalah desa saya itu desanya tengah. Belum sampai desa saya sudah dihabisi di jalan gitu. Jadi bantuan tuh nggak pernah turun, nggak pernah sampai, karena baru sampai di Losari itu ya, Bu Siti kan tahu ya, baru sampai Losari udah dihadang, jadi makanan bantuan tuh ya kosong terus. Desa saya di tengah-tengah ya, jadi rebutan. Sudah dalam keadaan banjir, sifat binatangnya muncul, bahkan binatang buas. Nggak mikirin, yang penting saya dulu aja. Binatang buas kan nggak mikirin yang lain. Ya, binatang buas ya. Jadi bantuan untuk desa saya itu kemudian dijarah oleh ya desa yang pertama dilewati. Habis terus berapa truk. Jadi sulit ya. Akhirnya saya dengan teman-teman ya turun ke sana ya. Dan dari Jakarta akhirnya bisa sampai kita bawa bantuan. Yang ibu itu sifatnya mandiri ya.
teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Dan itu contoh yang real ya. Pada saat keadaan bencana, keadaan musibah, ada orang sifat binatang buasnya muncul. Akhirnya malah merugikan semuanya. Tapi ketika ada bencana, sifat malaikat yang muncul, apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah fi musyahadatin jamalin hadrati rububiyatin. Maka dia akan melihat keindahan, jamal, kesaksian bahwa Allah itu hadir dalam peristiwa tersebut. Air matanya menetes bentuk syukur kepada Allah. Rumah hancur, tapi jiwa malah makin kuat. Gitu kan? Ya, mungkin sekolah juga retak, tapi batin malah makin bersyukur. Ya, mungkin ada yang meninggal, tapi malah menjadi tanda buat dia. Malah menjadi tanda-tanda bahwa saya pun akan sama, cuman bedanya modelnya aja beda. Ada yang matinya karena gempa, matinya karena kecelakaan, matinya karena sakit, ya berbeda-beda. Jadi itu semua menjadi musyahadah, menjadi persaksian atau menjadi ya mata kita bisa melihat itu semua ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat yang luar biasa. Dan ya walaisa lil ghadabin, enggak ada di hati ini untuk angkara murka, wasyahwatin dan hawa nafsu. Ya, ilahim tarikun. Enggak ada jalan menuju ke syahwat dan juga kepada hawa nafsu. Ya, enggak ada teman-teman yang great ya. Dan sahabat-sahabat yang luar biasa, ya, orang-orang seperti ini berhasil melepaskan semua wa tukhallisu nafsaka. Mereka melepaskan dirinya dari belenggu min qaidi sahwati wal ghadab, dari ikatan, dari belenggu syahwat dan juga amarah atau murka tadi ya. Dan ya wa ta'lamu anna hadhihi sifatin ya li aisya'in ya li aisya'in rubidat fika, bahwa semua ini terakit ya, terikat dalam dirimu ya teman-teman yang luar biasa. Jadi sahabat-sahabat yang great, ternyata untuk mencapai life is beautiful, hidup yang indah, maka kita harus membiasakan sifatul malaikat, sifat-sifat malaikat. Sifat kita nggak harus jadi malaikat, tapi sifatnya kita ambil. Ya, kita nggak harus jadi binatang, nggak harus jadi binatang seperti singa dan harimau, tapi sifat-sifat binatang itu, binatang buas kita harus tinggalkan. Ya, kita nggak harus menjadi binatang pada umumnya yang tadi ada 4 karakter sya'adahnya ya, kebahagiaannya. Masih ingat tadi pertama apa? Makan. Kedua apa? Minum. Ketiga apa? Tidur, naum. Yang keempat apa? Kawin. Kawin ya. Jadi bukan nikah, kawin lebih tepatnya. Nikah di sini artinya kawin ya. Mungkin ya bahasa Arabnya nikah, maksudnya kawin ya. Ganti-ganti pasangan ya. Kawin. Nah ini orang yang hidupnya fokus kepada 4 ini dia menghidupkan, mengaktifkan sifat-sifat binatang. Ya. Dan rugi ya, sangat rugi sekali karena kita punya sifat malaikat yang kemudian dikubur, sifat malaikat yang nggak pernah ya menjadi saksi atau musyahadah, ya nggak pernah melihat menjadi pribadi yang ya fi musyahadatil jamalil hadrati rububiyatin. Jadi kita tidak pernah menyaksikan indahnya ya kebenaran yang muncul sebagai ayat-ayat Allah sepanjang kita melihat. Teman-teman yang luar biasa ya. Semoga apa yang sedang dialami, apa yang sedang terjadi ya, justru kita melihat itu semua sebagai keindahan, keberkahan yang luar biasa. Selalu menjaga auranya bahagia tanpa syarat, selalu sedekah tanpa putus ya, walaupun dalam keadaan sulit, dan selalu bicaranya yang baik-baik,
Kalau nggak ada yang baik-baik maka diam lebih baik ya. Daripada nulis kata-kata yang buruk di Facebook, lebih nggak usah nulis ya kan. Daripada nulis ya, karena orang kalau negatif gampang diikuti. Coba aja Anda tulis di status Puyeng hari ini, langsung ada apa ya, betul kan? Malah bilang sama dong, sama saya juga ya. Coba tulis ya kalimat-kalimat yang luar biasa. Alhamdulillah ya hari ini. Jarang yang juga sampai kaget gitu. Tapi nulisnya kita yang kayak gitu langsung. Maka tulisan-tulisan di media sosial, baik itu di YouTube, kalau tulisannya banyak kata-kata yang mengagetkan, cenderung negatif, orang banyak memburu. Tapi kalau yang positif-positif nggak terlalu ya teman-teman hebat. Tapi yang ya itulah filosofis dari ya kayak wartawan ya, jurnalistik, bahwa bad news is good news ya. Kadang-kadang berita buruk adalah kabar baik buat mereka. Tapi berita baik kadang-kadang malah buruk, nggak dibaca gitu ya. Maka kalau baca koran tuh yang paling valid adalah yang paling belakang. Apa itu? Yang sudah terjadi. Apa itu? Tentang olahraga. Betul ya? Karena sudah terjadi. Ya, Maroko kalah oleh Kroasia. Sudah terjadi, itu benar. Maka bagian belakang. Tapi bagian yang sifatnya gosip masih data bagian depan. Seorang nenek ya diperkosa cucunya, nah itu masih belum jelas di bagian depan. Wah, apa nih gitu ya. Nah itulah mata kita lebih cenderung seperti itu ya teman-teman hebat. Ya, pernah ada koran dulu namanya Pos Kota, isinya itu semua berita tentang aneh-aneh gitu ya, dan dibaca oleh orang ya, teman-teman yang great ya, sahabat-sahabat luar biasa. Jadi beruntung, bersyukur kalau mata kita pun sudah menyukai buku-buku positif ya. Anda salah satunya ya buku-buku karya Nako Center dan sebagainya. Mulai menikmati, kemarin baca buku Langit Pun Tersenyum ya. Kita tanggal 20 besok pun ada launching buku di Pemkot Tangsel. Awal tahun juga kita ada launching bukunya Pak Darsono ya. No Box ya teman-teman yang great. Jadi sahabat-sahabat yang luar biasa ya, teman-teman yang great ya. Semoga saya juga mendoakan, alhamdulillah ya Allah, teman-teman semua menjaga syahadah kebahagiaan. Jadi ingat ya, kebahagiaan itu ternyata ada 3 level. Bukan menurut saya, ini menurut Imam Ghazali dalam kitabnya Syahadah tadi. Ya, itu syahadah, memproses kebahagiaan. Kebahagiaannya yang paling bawah binatang adalah tadi 4, adalah ya makan, minum, kemudian tidur, dan juga kawin. Sementara kebahagiaan binatang buas adalah membunuh, menerkam, atau menghancurkan. Ya. Nah ini sifat binatang buas. Tapi sifat yang paling mulia yang harus kita latih dalam 21 hari tanpa putus adalah sifatul malaikah. Kebahagiaannya adalah wasya'adatul malaikati fi musyahadatil jamali hadratir rububiyatin. Jadi orang-orang yang kemudian ya menyaksikan betapa Allah itu hadir dalam hal-hal kecil, peristiwa-peristiwa kecil sehari-hari, malah kita semakin bertambah syukur, bertambah kuat, bertambah nikmat. Ya, semoga teman-teman juga tadi sudah diajak oleh Pak Fahrul ya, ajakan bantu masa depan bersama-sama. Kita akan bangun aula kesadaran untuk investasi akhirat kita. Bismillah diniatin ya. Diniatin aja ya, setiap pengajian Ahad, transfer mau 50.000, 100.000, bismillah, lupakan. Bismillah, lupakan ya. Sepanjang pengajian lama-lama insya Allah pada saat aulanya jadi, datang anak-anak yatim, datang orang-orang jompo, datang orang-orang sedang punya masalah hutang, datang orang-orang sedang punya problem, dan berubah, mereka bersujud, bersyukur, air mata mereka, bentuk syukur kepada Allah, mengalir menjadi sebuah berkah kita kelak di kubur. Kita sudah wafat, ada orang berubah karena momentum tersebut, ternyata juga menjadi wasilah kita di kuburnya, tanahnya sempit, hanya berapa meter, tapi dikasih luasnya kubur begitu luas. Salah satunya dengan sodakoh. Ya. Dalam Al-Quran, mayit-mayit itu kemudian berkata, ya, wahai Allah,
segerakan kami hidup kembali. Dan aku hanya minta satu saja. Bukan ingin sholat, ingin zakat, ingin berhaji, tapi hanya ingin satu. Bisa bersedekah, bisa menafkahkan semua hartanya kepada jalan kebahagiaan. Ya. Karena ternyata sedekah itu menjadi lentera di kubur kita, teman. Cahaya di dalam kubur nanti. Rasul menyampaikan bahwa ya as-sholatu nur was-shadaqah burhanun. Sholat adalah cahaya, sholat adalah langit, dan buminya adalah sedekah. Jadi ya semoga kita connect ya. Sholatnya khusyuk, sholatnya istiqomah, tangannya juga mudah sedekah. Coach, bagaimana Coach kalau orang sholatnya bagus, tapi sedekahnya belum? Nah berarti itu karena sholatnya. Ya. Kalau dia nggak sholat, mungkin nggak hanya pelit, mungkin nyakar-nyakar orang, betul ya. Ya itu minimal direm oleh sholat ya. Untung dia sholatnya benar, ya sudah bisa senyum kepada tetangga, sudah bisa ngerawat anak-anaknya walaupun masih pelit. Ya. Dengan dia menemukan 1 minute awareness, semoga ya dia berhasil meletakkan uang bukan di hatinya. Hati-hati ya, jangan naruh uang di hati karena susah dikeluarkan. Taruh uang di tempatnya masing-masing ya. Contoh, saya mau sedekah setiap pengajian setiap minggu 100.000 rupiah. Ya udah praktekkan aja, gampang. Ya, bukan untuk saya ya, saya nggak minta acara kita juga dibayar enggak ya, teman-teman hebat. Tapi Bismillah, ya seminggu 400.000 dijaga berapa bulan, berapa tahun, jadi berkah yang berlimpah. Simple kok. Itu sodakonya, uangnya nggak di hati. Tapi kalau di hati 100.000 beli beras kan lumayan. Beli ini kan wah nggak jadi-jadi gitu teman-teman hebat ya. Nanti aja deh dikumpulin aja nggak jadi juga. Jadi Bismillah ya. Semoga jarimu adalah masa depanmu, jarimu adalah akhirat ya. Tangan kita bisa online, bisa berbagi dengan banyak orang ya. Insya Allah teman-teman. Great ya. Sahabat-sahabat yang luar biasa, kita sahabat di dunia dan juga insya Allah menjadi sahabat di akhirat ya. Teman-teman yang great. Demikian pengajian pagi ini dan ya sahabat-sahabat yang great, kita akan doa di pagi ini. Namun sebelum doa, barangkali teman-teman ada yang mau berbagi kebahagiaan, sharing singkat ya. Kita persilakan ya teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat. Nanti kita akan setelah itu kita akan tutup dengan doa ya teman-teman yang great. Sahabat-sahabat luar biasa. Ada yang mau berbagi pengalaman syukurnya merasakan mempraktekkan 21 Days to be Transhuman, mengenal 1 minute awareness juga ya, silakan jika ada ya. Ya silakan ada Bu Rina, boleh juga kalau mau sharing ya, mengenalkan teman-teman di sini ya. Kemarin pertemuan kita di mana ya, di Cianjur, nggak kebetulan ya, memang rezekinya Ibu. Akhirnya bertemu langsung karena banyak di sini nggak pernah ketemu Bu, online semua rata-rata ini ya. Bu Siti Diji nggak pernah ketemu ya, Pak Marcel ini ketemu karena saya ngisi acara Lampung, tiba-tiba beliau datang ke hotel dengan teman saya Kang Abdurrahman, Dr. Abdurrahman, akhirnya ketemuan di hotel itu, di lobi hotel, yaitu pertemuan saya dengan beliau ya, akhirnya dirawat sampai hari ini. Yang lain kebanyakan ya masih online ya, belum ketemu fisik. Baru ada yang sudah 2 tahun online terus juga, belum tentu ada ya yang 2 tahun belum pernah ketemu, banyak ini serba online ya. Bu Umi Malika juga online ini nggak pernah ketemu ya, sudah berkali-kali hanya online. Jadi Bu Rina kemarin offline ya, saya kemarin diundang juga Kementerian Agama, ternyata pesertanya guru-guru madrasah, MI, MTS dan Aliyah, betul ya. Ada Bu Mas Dido juga ya, Bu Rina dan teman-teman. Dan kemarin Sabtu itu ternyata saya pulang jam 6 pagi ditutup di bawah ya. Jadi akhirnya sampai di Gadok mobil nggak bisa turun, padahal tol itu udah kelihatan. Jadi nggak bisa turun, dikunci, wah ditutup, jadi nggak boleh turun ya. Akhirnya saya cari jalan alternatif ya, dan sampai di rumah jadi siang ya karena dikunci, padahal sudah saya setting bisa datang lebih awal ya. Jadi acara berikutnya saya juga sedikit bermasalah ya karena di luar rencana
tolnya ditutup lebih awal. Mungkin pas liburan ya, banyak sekali teman-teman dari bawah naik ke atas liburan siswa sekolah ya. Silakan Bu Rina atau Bu Mas Tido boleh sharing kebahagiaan bertemu dengan teman-teman di Rumah Sadaran, dan kita juga mendoakan teman-teman di Cianjur ya sehat selalu dan juga ya bangkit terus untuk menjadi manusia di atas rata-rata. Amin ya. Silakan Bu Rina, kita berikan kesempatan sebelum saya doa penutup beberapa menit yang akan datang. Silakan Bu, boleh unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di pagi hari ini tadi mohon maaf Coach, sebenarnya saya belum tahu ada pengajian ya, tapi untungnya saya cepat buka gitu. Begitu buka saya langsung bergabung tadi jam 5:30 kalau tidak salah ya, 5:30 lebih. Jadi saya tidak mengikuti tadi pengajian dari awal. Mungkin untuk selanjutnya kalau sudah tahu jadwal insya Allah saya standby gitu ya. Yang saya kutip dari tadi penjelasan Coach, alhamdulillah ada satu hadis ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kita harus sejak awal mengenali dulu diri pribadi kita. Kalau kita sudah mengenal diri kita, insya Allah kita lebih mengenal siapa Tuhan kita sebenarnya gitu ya. Kemudian juga dari seringnya kita bermuwajahah, semoga saja bukan hanya hal-hal duniawi yang kita cari, bukan hanya tolibud dunia, tapi kita pun harus menyetarakan tujuan kita yang lebih utama untuk kehidupan yang lebih panjang, itu adalah kehidupan nanti setelah hidup yang kedua gitu kan. Dan mudah-mudahan bukan hanya kita mengikuti tujuan kita, impian kita yang begitu banyak untuk kehidupan dunia ini, tapi alhamdulillah saya senang sekali bisa terus mengikuti acara Coach untuk di pengajian ini. Jadi baru tahu kalau misalnya ada juga pengajian gitu kan, lebih menjadikan kita pribadi yang lebih agamis, mungkin itu ya tujuan kita itu. Semoga saja dengan seringnya kita bermuhasabah, mengenali diri kita, kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, karena tidak ada satupun yang bisa mengubah diri kita kecuali atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apapun yang kita inginkan, apapun yang kita doakan, apapun yang kita hajatkan di dalam kehidupan kita, Allah meridhoi. Mungkin itu tujuannya adalah berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah semuanya apapun yang kita kerjakan, kalau dengan kepribadian yang ikhlas, mau itu mengaji ataupun itu bersedekah ataupun itu apapun yang kita lakukan, keberhasilannya adalah jika ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja untuk yang pertama. Jadi mohon maaf karena saya tidak mengikuti dari awal, Coach. Yeah. Jadi mohon maaf karena apa ya? Tadi itu tidak tahu ada jadwal gitu. Begitu kebuka saya langsung gabung. Untuk teman-teman juga, untuk Coach juga, semoga kita selalu menjalin ukhuwah, bukan hanya saat ini di dunia, dan semoga saja sampai ke jannah kita bersama-sama dalam ridho Allah. Semoga saja. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
Makasih Bu Rina ya yang sudah menyampaikan poin-poin penting dan betul ya. Karena beliau ini juga baru ikut 21 Days to be Transhuman kemarin dan beliau ketua angkatan 129 ya. Dan pengajian ini kita rutin setiap Ahad jam 5 pagi ya. Sejak COVID kita sudah mengadakan secara online. Bu Mas Tido, ini Ibu lagi di tenda atau? Iya, iya kos, lagi di tenda. Oh, banyak orang Bu di sana. Berapa orang Bu? Iya. 7 orang. 7 ya. Oke. Ibu mau sharing? Silakan. Ibu di Sanawiyah atau di Ibtidaiyah atau di Ali ya? Ngajarnya? Saya sebetulnya ngajar belajar membaca Al-Quran, ibu-ibu semuanya di sini, mulai dari Iqra sampai ada yang juga bisa membaca. Alhamdulillah, saya bahagia sekali dia sudah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Ya. Ini berarti teman-teman ini rumahnya kena ya? Atau? Iya, kena. Ya, kita mendoakan ibu dan teman-teman ya. Allah selalu jaga kesehatannya dan juga dikuatkan juga imannya, Islamnya. Dan amin. Semoga juga Allah memberikan ilmu ikhlasnya sehingga Allah bisa kembalikan ya masa depannya lebih baik lagi dari sebelumnya. Allah, ya. Amin. Teman-teman yang luar biasa, itulah saudara kita dan saya juga baru mengenal melalui wasilahnya Kementerian Agama kemarin ya. Ternyata banyak peserta-peserta yang mungkin tidak hanya Bu Mas Dudo ya, Bu Rina ya, kemarin mungkin peserta lain juga ada juga di tenda-tenda seperti Bu Mas Dudo ya. Teman-teman yang great, sahabat-sahabat hebat ya. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah ya. Dan kita doakan juga saudara kita di Hong Kong yang sedang berjuang mencari nafkah, yang sedang di Malaysia, teman-teman kita di Perancis, sahabat-sahabat kita di Cianjur, dan semua ya diberikan keadaan sehat walafiat dan juga insya Allah hatinya selalu syahadah ya, basyirah, bahagia, dan selalu merasakan surga walaupun dalam keadaan apapun ya, semakin dekat kepada Allah. Amin, Allahumma amin. Baik, sama-sama kita baca suratul Fatihah. Pada saat kita baca suratul Fatihah, kita juga menyelipkan harapan-harapan kita yang terbesit di dalam hati yang paling dalam, di hati yang paling dalam ya, yang insya Allah Allah mudahkan di waktu yang tepat ya. Sama-sama kita baca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afiyata wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa'u wa min aini la tadma'u wa min qalbi la yaqsa'u. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma surna bisitrikal jamil. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Alhamdulillah ya Allah, kami semua sehat walafiat
Amin. Alhamdulillah ya Allah kami semua bahagia tanpa syarat. Amin. Alhamdulillah ya Allah kami semua sukses dunia dan akhirat. Amin. Ya Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya ya Allah. Amin. Alhamdulillah ya Allah atas segala-galanya. Amin. Amin hebat. Mari kita tutup dengan wa nakhtimul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Dan kita akan foto bersama. Silakan buka video dan nanti menjawab Indonesia ya. Pada saat ditanya oleh Pak Fahrul, salam sadari jawabnya Indonesia ya. Silakan buka dulu videonya. Mbak Eni moto juga Mbak Eni ya. Mbak June, Mbak Joplo, Bu Minaranti. Bu Lili, Bu Ifat mana Bu Ifat? Bunda Yupi ya. Bu Musta'ana, Bu Yanti, Pak Mastam, Pandeglang. PDG itu Pandeglang ya, kirain Padang Pak Mastam. PDG Padang ya, Pandeglang. Perangkal itu. Oke, teman-teman yang great ya, semoga ya Allah berikan keberkahan, kesehatan sampai bertemu di Ahad minggu depan ya. Dan jangan lupa minggu depan spesial kita akan sama-sama 3 hari full ya, dari jam 1 sampai jam 9 malam ya, insya Allah. 1, 2, 3, salam kesadaran Indonesia. 1, 2, 3, thank you. Thank you. Baik ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Sehat selalu. Terima kasih. Salam.